Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah audit 1. Halo, saya Baik Marlia Apriani dan saya akan menjelaskan materi mengenai hal yang mendasari audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah pemeriksaan independen atas laporan keuangan perusahaan dan pengungkapannya oleh auditor. Hal ini memberikan pandangan yang benar dan adil tentang kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Adapun audit laporan keuangan ini didasari oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, integritas, objektivitas, dan kebebasan, di mana auditor harus terus terang, jujur, dan tulus dalam profesionalitas kerja. Auditor harus adil dan tidak boleh bias. Kedua, kerahasiaan. Seorang auditor harus menjaga kerahasiaan dari informasi yang didapatkan selama bekerja dan tidak membocorkannya ke pihak lain. Ketiga, kemampuan dan kompetensi. Seorang auditor harus melakukan pekerjaan dengan keprofesionalitasan yang hati-hati. Audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki pelatihan, pengalaman, dan kompetensi yang memadai. 4. Pekerjaan dilakukan bersama orang lain. Seorang auditor harus dapat membagi pekerjaannya dengan asisten atau menggunakan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh auditor atau tenaga ahli lain. Akan tetapi auditor tersebut tetap akan bertanggung jawab atas opininya terhadap informasi keuangan. 5. Dokumentasi. Seorang auditor harus mendokumentasikan seluruh kepentingan atau hal yang berhubungan dengan audit. Keenam, perencanaan. Seorang auditor harus merencanakan pekerjaannya untuk melakukan audit secara efektif dan tepat waktu. Rencana harus didasarkan pada pengetahuan tentang bisnis klien. 7. Bukti audit. Auditor harus mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat dengan melakukan kepatuhan dan prosedur substansif. Bukti memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan yang masuk akal. Kedelapan, sistem akuntansi dan kontrol internal. Sistem pengendalian internal memastikan bahwa sistem akuntansi memadai dan bahwa semua informasi akuntansi telah dicatat dengan baik. Auditor harus memahami sistem akuntansi manajemen dan kontrol internal terkait. Dan yang terakhir, kesimpulan audit dan pelaporan. Auditor harus meninjau ulang dan menilai kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh melalui pelaksanaan prosedur. Laporan audit harus berisi pernyataan pendapat tertulis yang jelas atas laporan keuangan. Halo, perkenalkan saya Siti Rahmaliani dan selanjutnya saya akan melanjutkan materi kali ini dengan membahas pihak yang berinteraksi dengan auditor. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang auditor akan berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai pihak sesuai dengan para pemilik kepentingan atas laporan keuangan yang akan diaudit. Adapun pihak yang berinteraksi dengan auditor antara lain: 1. Pihak manajemen. Kedua, Dewan Direksi dan Komite Audit. Ketiga, auditor internal. Dan keempat, pemegang saham. Selanjutnya, kita beralih ke materi mengenai standar auditing. Standar auditing adalah standar atau aturan atau kriteria yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang meliputi 3 bagian sebagai berikut. 1. Standar umum. Audit harus dilaksanakan seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. Kedua, standar pekerjaan umum. Seluruh pekerjaan audit dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila menggunakan asisten, maka harus disupervisi dengan semestinya. Tak hanya memperhatikan standar pelaporan audit saja, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat.
Dan yang ketiga, standar pelaporan. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan. Halo, perkenalkan, saya Fanti dan saya akan melanjutkan pembahasan dalam materi kali ini yaitu mengenai laporan audit. Laporan audit merupakan media komunikasi yang dipakai editor dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI menetapkan format untuk isi laporan audit baku yang terdiri atas 3 paragraf, yaitu yang pertama paragraf pengantar yang menyampaikan 3 fakta yaitu tipe jasa yang diberikan auditor, objek yang diaudit, dan pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan serta tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan tersebut berdasarkan hasil audit. Yang kedua, paragraf lingkup yang berisikan pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor. Dan yang terakhir, paragraf pendapat yang berisikan pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Halo, saya Denda Yupita Husni dan saya akan membahas bagian terakhir dari materi kali ini, yaitu mengenai tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor hanya terbatas pada pemberian pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Tanggung jawab auditor timbul jika auditor gagal menemukan kekeliruan, ketidakberesan, atau kecurangan karena kelalaiannya mematuhi norma-norma. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.